hormat akan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh aja tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa demi kesucian akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Mari kembali katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh aja tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa demi ketukunan akan kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum hormat. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Patut bersyukur kepadamu Bapa. Kami kagum akan Tuhan atas kebaikan, atas pekerjaan Tuhan yang luar biasa Engkau Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Kami kagum akan kuasa-Mu Bapa. Kami kagum akan keajaiban-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Kasih-Mu, kuasa-Mu dalam setiap hidup kami. Kami ada pada saat hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur buat segala karya-karya-Mu. Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami bangga
bisa memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Yang kami tidak ada apa-apanya, Engkau buat kami berharga. Engkau buat kami berarti di hadapan-Mu. Kami sangat bersyukur buat kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Buat kami terus seturut dengan kehendak. Pakai kami lebih lagi. Di luar kekuatan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau diberkati lewat firman Tuhan pada saat hari ini. Kami mau dikuatkan, diteguhkan. Kami mau diingatkan lewat firman-Mu. Untuk kami senantiasa selalu menjadi jemaat yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu hari ini. Dan berkati setiap hati kami yang memberikan kepada firman Tuhan. Jangan satu pun Tuhan lewatkan, melainkan kami diberkati dengan luar biasa. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tapi kami percaya kuasa-Mu tidak berubah hari ini sampai selamanya. Yang Kau boleh kuatkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Salam semuanya. Puji Tuhan, saudara kekasih, kita sekarang berada di suasana yang baru atau plafon yang baru gitu ya. Gimana? Nggak nampak suasananya yang baru? Ya. Puji Tuhan, saudara kekasih, jikalau sebelum perbaikan ada bolong, ya, adapun AC itu membuat kita kepanasan, ya, karena apa namanya, udara yang dingin itu tidak ada di permukaan kita ini, tapi dia masuk keluar gitu. Jadi kita akhirnya kepanasan. Makanya kita kerjakan dengan cepat supaya kita beribadah dengan nyaman. Ada amin? Iya. Sebelumnya kita ada AC tapi kok tetap panas. Iya. Kita lihat-lihat AC. Ada yang salah AC ini enggak? Itu. Padahal pada waktu itu semuanya hidup AC, tapi kok kita ngipas-ngipas. Iya. Jadi ada masalah saudara kekasih, makanya kita cepat kita tangani, ya. Jadi makanya kita nggak kita tanya-tanya lagi dulu jemaat, kita kumpulkan duit dulu. Kalau kita tanya jemaat dulu, banyak nanti yang nggak respon, aku nggak ada uangku, gitu ya kan. Kalau kita kumpulkan dulu jemaat, banyak pendapat. Kalau kita kumpulkan uang dulu dengan hampir 40 juta, kapan kumpul kita? Kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak nyaman ibadah. Kita ambil langsung inisiatif. Ya, ada kebetulan hamba Tuhan yang baik, kita dikasih ngutang dulu sekalipun ya uang kita belum ada. Makanya kita buat janji iman. Ada amin? Kita memberi bukan karena besar uang kita. Kita memberi karena besar iman kita. Ada amin? Tiada mustahil bagi Tuhan. Ada amin? Yakin Tuhan pasti berkati kita semua. Ada amin? Haleluya. Sebentar kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Mari saudara kekasih, kita buka Alkitab kita dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 7. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Oke, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Kita boleh baca, kalau tidak ada di layar, oh ada. Oke, yang
bahwa ada kitab suci di HP, boleh dibuka. Bisa juga dilihat dari layar. Oke, kita sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang nampak, yang esa. Amin. Ada amin? Ya. Kalau kita baca periokopnya seorang kekasih dikatakan ucapan syukur atas kasih Allah, atas kasih karunia Allah. Ya. Ini adalah ucapan syukur Paulus kepada kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dikatakan aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara kekasih, yang menjadi ucapan syukur Paulus ada 3. Paulus mengucap syukur ya karena Tuhan Yesus yang menguatkan dia. Ada amin? Yang kedua, Paulus mengucap syukur ya kepada Tuhan karena Dia menganggap dia setia. Ya. Karena Tuhan menganggap Paulus setia. Dan Paulus mengucap syukur karena Tuhan percayakan pelayanan kepada dia. Ya. Ini adalah sebagai ucapan syukur Rasul Paulus yang sangat dalam kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat saudara kekasih, di dalam setiap musim kehidupan Paulus, bagaimana Tuhan kerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia boleh melihat dan dia boleh rasakan dan dia boleh menyatakan dalam hidupnya bagaimana pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa terjadi dalam hidupnya. Kalau kita baca saudara kekasih dalam 2 Korintus 11 mulai dari ayat 23 sampai 27. Dua Korintus 11 ayat 23 dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kram. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Kalau kita lihat dari ayat demi ayat,
Inilah penderitaan Paulus yang dia alami. Inilah tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Kita percaya Paulus itu kuat terus. Kita percaya Paulus itu berani terus. Kita percaya Paulus itu sukacita terus ketika hal ini yang dia hadapi. Siapa sanggup? Coba. Apa yang dari ayat demi ayat tadi saudara kekasih, apa yang dia alami. Kerap dia dilempari. Tantangan demi tantangan, kadangkala dia mengalami kelaparan. Kadangkala kapalnya tenggelam. Yang tadinya kita tahu pasti atau Paulus itu pintar berenang. Nyawanya terancam. Hal yang seperti yang dialami oleh Paulus, apa kita yakin dia saudara kekasih kuat terus, tegar terus? Makanya adapun Paulus katakan di dalam 1 Timotius tadi saudara kekasih, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Adapun hal-hal tantangan yang dia hadapi itu, dia bisa, dia kuat karena Tuhan yang menguatkan dia. Ada amin? Kalau seperti ini saudara kekasih, bagaimana dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Adakah kita hadapi hal yang sama? Apakah tidak pernah Paulus itu putus asa? Apakah tidak pernah Paulus itu menyerah? Sama halnya juga dengan kehidupan kita. Apakah kita tidak pernah menjadi manusia atau jemaat yang putus asa? Jemaat yang menyerah, yang kadangkala saudara kekasih. Kita juga manusia sama seperti Paulus. Karena kita gak sanggup, karena kita gak mampu. Karena kita jenuh menghadapi hidup ini. Mungkin banyak kegagalan demi kegagalan yang kita hadapi. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah anak-anak, masalah ekonomi, masalah usaha yang kita hadapi. Apa kita terus menjadi manusia yang kuat, tegar? Merasa hebat? Ada kalanya juga kita mengalami kejenuhan, putus asa kali. Menyerah, bukan berserah. Tapi kita bisa kuat hari ini karena Tuhan. Mari katakan kepada kiri kananmu, kau kuat karena Tuhan. Ya. Ada amin? Saudara percaya? Tahun 2024 mungkin banyak tantangan yang kita hadapi. Sampai kita boleh masuk tahun 2025. Sama juga, banyak juga tantangan yang kita hadapi. Tapi kita bisa katakan, aku kuat karena Tuhan. Ya. Itu yang Paulus katakan saudara kekasih. Makanya dikatakan saudara kekasih, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak berbangga hati, dia tidak merasa hebat, dia tidak merasa kuat. Tapi dia katakan kuasa Tuhan yang menguatkan aku. Kita boleh lihat tantangan demi tantangan yang dia alami. Bukan dia tidak pernah putus asa. Bukan dia tidak pernah kecewa. Bukan dia tidak pernah berduka. Bukan dia tidak pernah sedih. Tapi satu hal saya tidak temukan ayatnya. Dia menyesal percaya sama Tuhan. Nggak ada suatu penyesalan bagi dia. Ya. Ada amin? Ada di sini menyesal percaya sama Tuhan? Sebelum dia
mengenal Yesus, enggak kayak gitu hidupnya. Paulus sebelum dia mengenal Yesus, dia enggak seperti itu hidupnya. Yang di dalam 1-2 Korintus tadi. Ya. Makanya saudara kekasih di ayat 12 selanjutnya dikatakan. Ya, saya ulangi. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia, kata Paulus. Karena Dia menganggap aku setia. Kalau kita baca di dalam ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya. Jadi latar belakang Paulus. Yang tadinya dia penghujat, seorang penganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang membunuh, ya, dan dikatakannya seorang ganas, ya, orangnya nggak lemah lembut, kayak preman, kekerasan. Itu latar belakangnya dulu Paulus. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya. Ketika dia melakukan itu semuanya dulu, dia rasa dia paling hebat. Dia paling pemberani, nggak ada takutnya siapapun. Dan di luar imannya dia lakukan itu, nggak takut dosa. Dia saja nggak takut berdosa, apalagi dengan takut sama orang. Itu latar belakangnya itu Paulus. Dengan latar belakang yang seperti itu, Tuhan anggap dia setia. Makanya dia katakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan yang menguatkan aku dan yang menganggap aku setia. Jadi mari saudara kekasih, orang lain aja yang gak tahu dosa kita. Tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Tapi itu pun Tuhan anggap kita setia. Jadi mari saudara kekasih, Tuhan Yesus datang. Beberapa minggu yang lalu kita memperingati hari kematian Yesus. Jangan sia-siakan pengorbanannya yang sudah menyelamatkan kita. Dia berkorban demi saudara dan saya. Dia menyucikan kita, dia menyelamatkan kita dengan harga yang mahal. Jangan kita sia-siakan dengan waktu dan kesempatan yang ada. Lakukan apa yang menjadi bagian kita yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan kita bangga karena dosa kita gak ketahuan. Kita bangga karena gak ketahuan aja dosa kita. Tapi mari kita belajar seperti Paulus. Dia begitu menyadari kekurangan dan kelemahannya. Siapa dia sebelum dia mengenal Tuhan? Sebelum dia ditangkap Yesus, siapa dirinya? Begitu dia tahu kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dia tahu pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Sehingga dia katakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tidak ada pernah dia menyesal kepada Tuhan. Walau banyak tantangan yang dia hadapi. Dia didera, dia ditolak, dia banyak penganiayaan, dia dipenjarakan. Berapa kali dia dipukul katanya. Dan berapa kali kapalnya keram, tenggelam. Itu tadi dikatakan di 2 Korintus tadi. Artinya tantangan demi tantangan yang dia hadapi. Jadi kalau seperti itu, sebelum aku mengenal Yesus enggak seperti ini kehidupan saya. Tapi dia sangat bersyukur kepada Tuhan.
Walau penderitaan apapun yang dia alami, dia tidak pernah menyesal kepada Tuhan. Jadi mari saudara kekasih, jangan begitu kita buat janji iman kau menyesal menjadi jemaat GKB di tempat ini. Gak seberapa pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Saya tidak sengaja menyinggung, tapi saya menguatkan kita semua supaya kita beriman kepada Tuhan. Ada amin? Gak seberapa uang kita 1 juta untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan kau merasa banyak kali itu tempat kaya nanti Bapak Gembala itu. Buatlah itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Ada amin? Ya. Makanya dikatakannya lagi saudara kekasih. Ya. Bahwasanya Paulus mengucap syukur katanya karena dipercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya. Dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Itu Paulus katakan. Sekalipun dia punya latar belakang yang begitu buruk, yang begitu keji di hadapan Tuhan, tapi Tuhan percayakan pelayanan kepadanya. Ada amin? Jadi adapun saudara kekasih, kita boleh melayani pada saat hari ini bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita yang paling pintar, tapi karena kasih karunia Tuhan pakai kita. Karena itu yang menjadi suatu kerinduan Tuhan buat kita. Kita mau melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, memberitakan Injilnya, memberitakan keselamatan untuk Tuhan. Karena itu yang mau Tuhan buat setiap kita pribadi, lepas pribadi. Bukan tugas gembala saja melayani, bukan tugas gembala saja pengerja saya memberitakan Injil, tapi tugas kita semua. Mari, selagi Tuhan percayakan pelayanan buat kita, memberitakan Injilnya, kerjakanlah itu dengan tulus dan luar biasa. Ada amin? Kita kerja buat Tuhan. Saya sering katakan kepada anak, kerjakanlah itu hanya untuk Tuhan. Baik cuci piring, ngepel, jangan kau bersungut-sungut, jangan kau kata aku aja terus, aku aja terus, aku aja terus, sambil nyanyi kau. Kerja buat apa? Iya. Kerja buat Tuhan. Kadang anak-anak saya ini berdalih-dalih, aku aja terus, aku aja terus. Tapi mari satukan hati kita, satukan iman kita, kita satu tim kerja buat Tuhan. Ada amin? Selagi Tuhan percayakan kepada kita pelayanan, kita kerjakan dengan baik. Dan kita bersungut-sungut di dalamnya, karena itu tidak membawa berkat buat kita. Bahkan itu menjadi beban buat kita, berat. Demikian juga saudara kekasih. Adapun kita buat disuruh janji iman, kalau ditanya-tanya satu persatu, nggak ada uangku, nggak ada uangku, nanti hilang uang saudara itu yang di lemari itu. Kerja buat Tuhan selalu manis. Mari kita ambil bagian di dalamnya. Ya, percaya, yakin. Di situ saudara boleh bersaksi, Tuhan itu luar biasa. Ada amin? Kalau ditanya, semuanya nggak punya uang, ya kan? Ada uangku, nggak ada uangku. Aku pun masih ngontrak-ngontrak, gitu ya kan? Kalau kita kerjakan dengan hati yang tulus, Tuhan boleh buka jalan buat kita semua. Sejauh ada hati kita, kita masih merencana, ya, kita masih merencanakan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah siapkan buat kita, iya. Kita masih merencana, masih belum kita kerjakan, tapi Tuhan sudah siapkan hal yang luar biasa buat kita. Ada amin? Ya. Jadi intinya saudara kekasih, mari kita teladani Paulus yang dia tidak khawatir, tidak takut, tidak bimbang akan kehidupannya walau tantangan banyak yang dia hadapi saudara kekasih. Makanya lewat firman Tuhan ya dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuannya itu keluar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Iya, itu kata Paulus. Dia sadar dan dia tahu
perbuatan-perbuatan yang keji yang dia lakukan selama ini. Tapi itu pun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apalagi saudara, ada amin? Iya. Maka dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara kekasih, dia tahu kasih karunia itu adalah suatu kesabaran Tuhan terhadap diri Paulus. Makanya dia tidak menyanyiakan kesempatan yang ada untuk dia tetap bersyukur dan melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Itu yang dialami Paulus yang kekasih. Maka dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Dari dahulu dia Raja sampai saat hari ini. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Iya, puji Tuhan, ini yang bisa firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.